never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Selesai sudah perjalanan panjang tim-tim Asia di ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. 6 negara, Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Uzbekistan, dan Jordania telah mengamankan tiket langsung ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tapi perjuangan belum usai untuk Indonesia. Tim Garuda masih harus melewati rintangan berat di ronde keempat. Dan menariknya, Indonesia jadi satu-satunya wakil non-Timur Tengah yang masih bertahan. Lawan-lawan yang akan dihadapi bukan sembarangan. Ada Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Tim-tim kaya pengalaman, kaya strategi, dan ya, kaya semuanya. Di atas kertas, ini akan jadi laga-laga yang tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tapi juga mental baja untuk menghadapi berbagai dinamika non-teknis yang kerap muncul di kawasan Jazirah Arab. Bukan rahasia lagi, isu soal dugaan permainan kotor hingga polemik soal tuan rumah kembali mencuat. Rumor menyebut bahwa Qatar dan Arab Saudi bakal jadi host meski bukan peringkat terbaik dari posisi 3 dan 4. IFC berdalih, ini berdasarkan ranking FIFA. Tapi warganet dan sebagian pengamat menilai ada aroma tak sedap yang mengiringi keputusan itu. Bahkan IFC dituding bersekongkol demi memuluskan jalan negara-negara tertentu ke Piala Dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Meski peluang menjadi tuan rumah sangat kecil, Indonesia tetap mengajukan diri, menunjukkan semangat bahwa kita tak sekadar ikut-ikutan. Dan yang menarik, kini tak sedikit pihak, bahkan di luar negeri, mulai menyadari potensi besar timnas kita. Media internasional seperti ESPN menulis, Indonesia adalah raksasa yang tengah terbangun. Sementara pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, menyebut Indonesia sebagai tim yang unik dan sangat potensial menjadi kekuatan baru di Asia. Benar bahwa kita sempat dibantai Jepang 6-0, tapi itu justru menjadi cermin untuk berkaca. Bahwa untuk menjadi besar kita memang butuh waktu, kerja keras, dan proses. Timnas Indonesia kini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Apalagi Indonesia kini satu-satunya negara Asia yang punya kantor FIFA secara resmi. Artinya, FIFA pun menaruh perhatian besar terhadap kita. Mereka tahu basis supporter Indonesia luar biasa besar. Dan kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, itu bukan hanya kemenangan bagi kita, tapi keuntungan besar bagi sepak bola dunia. Kedepan, fokus utama timnas adalah pembenahan. Pertahanan harus dibenahi setelah kebobolan 20 gol di ronde 3. Dan uji coba melawan Kuwait dan Lebanon September nanti harus dimaksimalkan untuk mencari formula terbaik. Formasi, strategi, hingga ketajaman lini depan mesti diuji secara total. Kita tahu jalan menuju Piala Dunia itu terjal, tapi justru di sanalah mental Garuda diuji. Kita mungkin bukan tim yang paling kuat, tapi kita punya semangat, kita punya mimpi, dan kita punya rakyat yang tak pernah lelah memberi dukungan. Jadi, apapun yang terjadi nanti, jangan pernah berhenti percaya. Timnas Indonesia sedang menuju panggung yang lebih besar. Dan siapa tahu, Piala Dunia 2026 bisa menjadi momen lahirnya sejarah baru. Dukung terus Garuda, karena dukunganmu adalah nyawa semangat mereka.